sini saya akan menjelaskan munculnya komunitas politik. Manusia adalah makhluk sosial dan memiliki jiwa kemanusiaan yang tumbuh karena hidup di dalam masyarakat. Hal ini membuktikan bahwa betapa besarnya pengaruh masyarakat bagi kehidupan manusia. Masyarakat juga memberikan banyak makna, isi, dan arahan bagi kehidupan manusia. Maka dari itu, tanpa masyarakat kita tidak dapat melanjutkan kehidupan karena begitu besarnya pengaruh masyarakat dalam kehidupan manusia. Di sini kita perlu mempelajari sifat-sifat dan alasan kelahiran masyarakat. Di sini ada syarat-syarat masyarakat, terutama ada mereka tinggal dalam wilayah geografis yang sama, lalu saling berhubungan interaksi, dan memiliki kebudayaan yang terikat dan kelompok yang sama. Jadi, masyarakat adalah kelompok individu yang saling berinteraksi, tinggal dalam wilayah yang sama, dan memiliki kebudayaan yang sama. Yang membedakan antara kelompok manusia dan perkelompokan binatang adalah unsur kebudayaan dan pewarisan kebudayaan. Perbedaan ini dapat dilihat dari cara-cara mereka berorganisasi sesama kelompok individu-individu untuk menghadapi tantangan dari lingkungan mereka sendiri. Negara dalam masyarakat tradisional. Nah, negara sendiri merupakan struktur politik utama untuk mengorganisasikan dalam mengatur kehidupan masyarakat yang timbul ketika menemukan teknik bercocok tanam. Hal yang mempengaruhi masyarakat tanpa negara ada 3, yaitu masyarakat terikat oleh hubungan darah dari pihak laki-laki yang paling kuat dan paling tua. Yang kedua, adanya tingkat diferensiasi struktural masyarakat yang rendah. Dan yang ketiga adalah pengendalian mengandalkan aturan adat dan keagamaan. Perkembangan sistem komunitas politik tradisional menurut Max Weber ada 3, yaitu sistem kekuasaan patriarkal, yang kedua sistem kekuasaan patrimonial, dan yang ketiga sistem kekuasaan feodal. Nah, selanjutnya munculnya negara modern, yaitu adanya monopoli kekuasaan sebagai pengendalian sosial. Lalu adanya monopoli tindakan hukum dan daya paksa yang sah oleh penguasa pusat. Dan yang terakhir adanya staf administrasi rasional yang dikendalikan oleh penguasa pusat. Ada 3 dimensi untuk modernisasi tata cara pengorganisasian kehidupan politik, yaitu pembinaan bangsa, pembinaan negara, dan pembinaan ekonomi. Ciri-ciri negara modern menurut Max Weber. 1. Ada tertib hukum yang universal atau dikendalikan oleh legislatif. Yang kedua, ada birokrasi karir yang menjalankan urusan berdasarkan prinsip legal nasional. Yang ketiga, negara memiliki wewenang tertinggi atas individu dalam wilayah teritorialnya. Yang keempat, negara punya monopoli atas kekerasan secara sah. Kelompok-kelompok yang berkuasa. Elit adalah the ruling class, suatu golongan yang memegang kekuasaan baik secara formal maupun informal dalam suatu strata sosial. Elit politik sendiri dibagi menjadi 2 bagian, diantaranya elit politik lokal dan elit politik non-lokal. Sirkulasi elit menurut Pareto terjadi dalam 2 kategori, yaitu 1. Pergantian terjadi antara kelompok-kelompok yang memerangi diri. Yang kedua, pergantian terjadi di antara elit dengan penduduk lainnya. Menurut Karl Marx, elit politik terdapat 3 macam, yaitu metode posisi, metode reputasi, dan metode pengaruh. Selanjutnya kita akan membahas tentang kelompok-kelompok kepentingan. Yang pertama ada kelompok
anomik, yang kedua kelompok asosiasional, yang ketiga kelompok institusional, dan yang keempat adalah kelompok non asosiasional. Selanjutnya kita akan membahas tentang ormas atau organisasi masyarakat. Ormas sendiri adalah organisasi yang didirikan oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan kepentingan, kehendak, aspirasi, dan tujuan guna untuk berpartisipasi dalam kepentingan negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi fungsi dari ormas itu sendiri adalah untuk menjaga stabilitas politik dan sosial di lingkup masyarakat dan negara. Jadi di sini kita akan membahas sekilas tentang sejarah pertama ormas atau berdirinya ormas. Sekitar tahun 1905 terbentuklah State Spoorwegenbond atau Serikat Pekerja Api Indonesia. Di situ semua buruh kereta api, entah itu pegawai di dalam, entah itu pegawai serabutan yang ada di lingkup perkereta apian itu membentuk sebuah serikat atau perkumpulan guna untuk menciptakan suatu egaliter atau kekeluargaan yang erat. Jadi di situ ada kesamaan kepentingan, ada kesamaan aspirasi untuk mengkritik atau otokritik dari atasan itu sendiri. Bergeser pada tahun 1916 muncullah Badan Perwakilan Rakyat. Di situ ada banyak muncul ormas, salah satunya adalah Inisiatif Parti dan Serikat Islam. Di masa awal pergerakan banyak sekali muncul ormas yang berbasis Islam atau agama Islam, seperti contohnya Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah. Di ormas tersebut berfokus pada gerakan Islam atau seputar tentang politik, agama, dan negara. Kita beralih pada era 1998. Jadi di era itu, di era reformasi itu banyak terbentuk ormas akibat kerusuhan Mei 98. Jadi ada FPI, ada Pemuda Pancasila, dan masih banyak lainnya. Ormas itu sendiri itu guna untuk mengkritik kinerja pemerintahan Indonesia. Intinya mereka itu menjadi oposisi untuk mengkritik kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dengan aspirasi rakyat. Jadi itu